Kita jumpa lagi pada video pembelajaran IPA bersama saya Yulinda Fitra. Mari kita belajar IPA dengan semangat dan menyenangkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang siklus menstruasi dan proses fertilisasi. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Setelah mengamati video pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan siklus menstruasi dengan benar, dan selanjutnya yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan proses fertilisasi dengan benar. Untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, serta untuk menenangkan hati dan pikiran kita dalam menerima pembelajaran hari ini, kita masuk ke dalam sesi Quran Immunity. Kalian dibebaskan untuk membuka halaman pada Al-Quran secara bebas. Setelah kalian membuka halaman secara bebas, kalian temukan ayat dengan urutan 5 baris dari atas. Kemudian kalian baca ayat tersebut dan renungkan artinya. Setelah kalian membaca ayat suci Al-Quran, selanjutnya kalian amati video berikut ini. Coba kalian amati apa yang terjadi pada Nisa. Nisa awal menstruasi pada tanggal 1 Agustus 2020. Menurut kalian, pada tanggal berapakah Nisa akan menstruasi kembali pada periode berikutnya? Untuk mencari jawabannya, kita akan mempelajari tentang siklus menstruasi. Sebelum kita membahas tentang siklus menstruasi pada wanita, sebaiknya kita paham dulu apa itu menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi dikenal dengan istilah haid. Menstruasi merupakan pendarahan secara periodik dan siklik yang terjadi pada uterus atau rahim dan disertai dengan peluruhan endometrium. Pada siklus menstruasi terdapat 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase menstruasi. Sedangkan untuk fase yang kedua yaitu fase proliferasi dan ovulasi. Sedangkan yang ketiga adalah fase sekresi. Untuk lebih jelasnya tentang fase-fase pada siklus menstruasi, kalian bisa melihat pada tayangan slide. Bagian utama dalam siklus reproduksi wanita adalah kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim yang satu sama lain terkoordinasi erat. Setiap bulan peristiwa satu atau indung telur lainnya melepaskan sel telur tunggal dikenal sebagai ovulasi, yang disebabkan oleh serangkaian interaksi kompleks antar kelenjar hipofisis, ovarium, dan rahim. Kelenjar hipofisis bekerja di bawah kendali daerah kecil otak yang dikenal sebagai hipotalamus. Siklus menstruasi baru dimulai ketika sel-sel saraf pusat ini mengeluarkan hormon yang disebut gonadotropin releasing hormone atau GnRH ke dalam jaringan pembuluh darah yang mengelilingi kelenjar hipofisis. Stimulasi sinyal sel GnRH mengakibatkan kelenjar hipofisis mensekresi hormon lain, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH melakukan perjalanan dalam aliran darah mencapai ovarium untuk merangsang pembentukan dan pertumbuhan folikel ovarium 1 atau ovarium lainnya. Folikel terdiri dari sejumlah sel telur yang mensekresikan hormon estrogen dan cairan. FSH membantu sel telur dalam mempersiapkannya untuk dilepaskan,
ketika folikel meningkatkan sekresi GnRH yang mana akan merangsang hipofisis untuk mengeluarkan hormon kedua, yaitu luteinizing hormone atau LH. LH ini bertindak sebagai pemicu ovulasi dalam beberapa menit setelah dilepaskan. Telur dipandu dengan penghisapan melalui pembukaan ujung luar tuba falopi, memulainya dalam perjalanan yang akan memakan waktu 5 atau 6 hari saat melewati tabung, sehingga akhirnya mencapai rongga rahim atau uterus. Sementara itu, setelah represi folikel itu diubah menjadi tubuh kekuningan yang dikenal sebagai korpus luteum. Sel-sel di korpus luteum mensekresikan hormon progesteron yang membawa perubahan penting pada lapisan rahim untuk mempersiapkannya pada kehamilan. Lapisan rahim dikenal sebagai endometrium yang mengalami perubahan sebagai respons terhadap tingkat hormon selama siklus di paruh pertama fase yang dikenal sebagai fase folikuler. Folikuler yang berkembang mensekresikan peningkatan jumlah hormon estrogen yang mendorong regenerasi endometrium. Setelah ovulasi, terdapat perubahan penting dalam endometrium yang bertujuan untuk membuat endometrium cocok ditempati oleh sel telur yang dibuahi. Perubahan ini disebabkan oleh sekresi progesteron dari korpus luteum. Sekresi progesteron dipertahankan selama beberapa hari, tetapi jika tidak dibuahi, maka pada saat itu terjadi penurunan kadar progesteron dan estrogen, yang memicu pelepasan lapisan sebagai aliran menstruasi. Siklus dimulai kembali ketika telur dibuahi sehingga tidak ada menstruasi karena korpus luteum terus berfungsi mensekresi progesteron selama 3 tingkat pertama kehamilan. Setelah itu, banyak perubahan nuklur untuk mendukung embrio yang sedang berkembang. Setelah kita membahas tentang siklus menstruasi, selanjutnya kita membahas tentang fertilisasi. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah pembuahan sel telur oleh sel sperma sehingga menyebabkan kehamilan pada wanita. Apakah kalian tahu bahwa dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, hanya ada 1 sel sperma yang berhasil membuahi sel telur? Agar kalian lebih paham tentang proses fertilisasi, kalian amati video proses fertilisasi berikut ini.
Setelah kalian menonton video tentang siklus menstruasi dan proses fertilisasi, langkah selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tugas. Untuk tugas, kalian bisa membuka link yang ada pada layar. Setelah itu kalian bisa download dan tulis pada buku kalian masing-masing. Untuk cara pengumpulannya kalian bisa koordinasikan dengan guru kalian masing-masing. Langkah selanjutnya yaitu kalian mengerjakan kuis. Tujuan kalian mengerjakan kuis adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi siklus menstruasi dan proses fertilisasi. Jangan lupa kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap jaga kesehatan agar kita bisa bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.